Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membawakan topik mengenai pendapatan per kapita dan kesejahteraan. Guna memenuhi tugas ujian tengah semester 2, mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Pokok pembahasannya yang pertama, definisi pembangunan ekonomi. Yang kedua, apa itu per kapita dan kesejahteraan. Yang ketiga, negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Yang keempat, kasus berkaitan dengan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan atau transisi dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju tingkat ekonomi yang lebih maju. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pada umumnya, pembangunan ekonomi atau economic of development adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Sedangkan pengertian dari pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh oleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup serta kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya. Perhitungan pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, anak, bahkan bayi yang baru lahir sebagai anggota dari populasi. Ini berbeda dengan pengukuran umum lainnya dari kemakmuran suatu daerah, seperti pendapatan rumah tangga yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah satu atap sebagai rumah tangga, dan pendapatan keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi yang tinggal di bawah atap yang sama. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pikiran, tempat tinggal, air minum yang bersih, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, serta memiliki pekerjaan yang memadai dapat menunjang kualitas hidupnya. Ketimpangan kesejahteraan masih belum bisa diatasi dengan baik. Masih ada 15,3% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% penduduk hampir miskin. Pemerintah harus mengatasi masalah kemiskinan di dalam negeri ini. Dengan pendapatan per kapita sebesar $3.000 Amerika Serikat, seharusnya penduduk miskin bisa berkurang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Itu tercermin dengan membesarnya kesenjangan antara kemiskinan dan pengangguran. Terlihat jelas jumlah orang yang bekerja namun berkategori miskin masih cukup besar. Terjadinya deviasi yang cukup besar antara penciptaan lapangan kerja dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, seperti di negara lain, pengurangan pengangguran sudah otomatis menekan kemiskinan. Negara dengan pendapatan per kapita tertinggi yaitu Qatar. Qatar adalah negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar $133.250, disusul oleh Luxembourg dengan pendapatan per kapita sebesar $112.620. Sedangkan negara ASEAN yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi adalah Singapura, yaitu sebesar $64.041 dan disusul oleh Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita sebanyak $32.414. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar $3.870 dan menempati nomor kelima setelah Thailand. Dengan kata lain, kita bisa menyebut bahwa Indonesia merupakan negara terkaya nomor 5 di Asia Tenggara. Kasus yang berkaitan dengan
per kapita, yaitu adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Penurunan pendapatan per kapita ini membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country. Berdasarkan estimasi Bank Dunia, ambang batas minimal untuk sebuah negara menjadi upper middle atau income country tahun ini naik menjadi 4.096 US dollar. Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia di tahun 2020. Dengan demikian, maka penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Meskipun demikian, melalui respon kebijakan yang adaptif dan kredibel, pemerintah mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Pemerintah Indonesia harus bekerja keras dalam upaya penanganan pandemi melalui penguatan perlindungan sosial serta dukungan bagi dunia usaha, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Melalui kerja keras APBN dan program PEN, berbagai manfaat besar telah dirasakan oleh masyarakat. Program perlindungan sosial PEN telah efektif dalam menjaga konsumsi kelompok masyarakat termiskin di saat pandemi. Masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada September 2020. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, pada dasarnya pembangunan ekonomi ditunjukkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Pembangunan pada suatu negara menjadi ukuran apakah negara tersebut perekonomiannya maju atau tidak. Pembangunan ekonomi menjadi tahapan kenaikan dari pendapatan total. Pendapatan ekonomi bagi suatu negara sangat penting. Dengan pembangunan ekonomi yang pesat, maka bisa meningkatkan pendapatan per kapita pada negara dengan jangka waktu yang lama. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.